Kita punya handphone ini boleh simpan puluhan ribu kitab. Kalau ilmu itu hanya boleh diandalkan dengan kitab, maka ulama pergi, ulama lahir, tak ada masalah. Kitabnya ada, dan kita boleh pintar sendiri dengan baca kitab. Kalau itu dasarnya, untuk apa Nabi bagi tahu ilmu itu akan hilang dengan perginya para ulama? Kalau bukan memberitahukan bahwasanya ilmu ini bukan hanya dalam kitab, tapi ada dalam dadanya ulama yang mengajar kitab. Tapi yang menghairankan di zaman kita sekarang, banyak orang menjadikan ulama, Syekh Google menjadi rujukan dalam segala permasalahan yang dia hadapi. Type saja apa saja, akan dijawab oleh Google dengan pelbagai macam jawaban. Saya bukan komplain untuk menjadikan internet atau Google sebagai wasilah untuk mendapatkan maklumat, tetapi untuk bergantung 100% kepada sumber maklumat daripada teknologi seperti ini adalah menjatuhkan marwah ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW, menjatuhkan marwah agama, sehingga apa saja kita boleh ambil daripada internet. Boleh saya umpamanya, kalau saya akan kaji ilmu kedokteran gigi daripada internet, saya belajar semua, lepas itu saya buka klinik khusus dokter gigi, keluaran daripada Syekh Google. Orang mau datang ke tempat saya? Kalau dalam ilmu saja yang seperti ini, orang masih mau melihat keluaran mana? Oh, Oxford University, Sorbonne, atau keluaran daripada mana? Oh, baru bagus. Berapapun bayaran kita bayar. Apa sebabnya? Pakar. Dalam apa? Dalam ilmu gigi ke, urat syaraf ke. Ajib. Dalam ilmu iman yang menjamin kita masuk surga atau neraka itu masa mudah gitu saja kita ambil daripada sumber mana saja. Bukan demikian cara menyikapi ilmu yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul. Dan dengan demikian, falsafah yang digunakan oleh Fir'aun adalah i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Orang yang dia merasa benar dengan pendapatnya sendiri. Kata Imam Syafi'i mengatakan, as-sawabu indi yahtamilul khata', wal khata' inda ghairi yahtamilus sawab. Pendapat saya rasa benar, tapi mungkin salah bagi orang lain. Pendapat orang lain salah menurut saya, tapi mungkin benar. Dan tidak ada sesiapa yang berhak untuk memiliki kebenaran hanya miliknya sendiri. Yang lain salah. Hanya Fir'aun saja yang berbuat begitu. Dan kita kena ketepikan revolusinya Fir'aun untuk tidak menjadikan pendapat kita yang paling benar dengan menyalahkan pendapat orang lain. Demikian kehidupan di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda pun bermusyawarah, baginda pun meminta pendapat orang lain. Terkadang baginda pun juga lebih mengambil pendapat orang berbandingkan pendapatnya sendiri. Kalau ini adalah Rasulullah. Dalam peperangan Uhud, Nabi suka untuk berada di Madinah. Anak muda lebih suka maju ke depan dan berlawan. Nabi ikut pendapat anak muda karena majority. Dalam peperangan Badar, Nabi suka untuk berada di satu tempat untuk berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Dicadangkan oleh sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, engkau pilih tempat ini adalah wahyu dari Allah atau ini peperangan adalah satu strategi? Kata Nabi, ini adalah satu strategi. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau begitu jangan di sini kita berhadapan dengan mereka, tapi di sana. Karena di situ ada perigi, sumur, dan ada air. Kalau kita di sana, air itu kita bisa kuasai dan orang-orang musyrik tidak boleh memiliki air. Kata Nabi, betul pendapat kamu. Dia pergi sana. Konsep musyawarah ini adalah subur di zaman Nabi SAW. Allah sendiri suruh kepada Nabi, wa amruhum syura bainahum. Diperintahkan untuk bermusyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah kamu, wahai Rasulullah, dalam urusan. Bermusyawarah dengan siapa? Dengan sahabat Nabi SAW.
Baginda berpesan kepada kumpulan para sahabat, jangan kamu sholat asar kecuali di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Di perjalanan sebagian sholat, sebagian tak sholat. Yang tak sholat sampai ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib dan sholat asar di waktu maghrib. Sampai kabar kepada Nabi, ya Rasulullah, sebagian sholat, sebagian tak sholat. Tak dicela yang sholat, tidak dipersalahkan juga yang tak sholat. Tidak dikatakan kepada yang sholat di perjalanan, kenapa kamu tak dengar cakap aku? Tidak dikatakan kepada orang yang sampai kepada Bani Quraidah sampai terbenam matahari, kenapa kamu tidak sholat di perjalanan saat waktu asar sudah masuk? Dua-duanya usaha memahami maksud Nabi walaupun berbeda cara memahami. Tetap antara mereka ada perhubungan yang baik dan silaturahim yang baik. Ini yang kita perlukan untuk ada di dalam masyarakat yang berbeda dalam apapun juga, selagi perbedaan itu adalah wajar, tidak membawa kepada perselisihan ataupun putusnya tali silaturahim. Silahkan berbeda dalam batasan yang boleh ya, saya bukan dalam segala hal, tapi jangan bermusuhan atau memutuskan tali silaturahim. Dahulu di Mesir ada orang berselisih tentang apa? Tentang sholat tarawih. Biasanya musim tarawih ini kalau bulan Ramadan, orang akan berbeda pendapat tentang jumlah bilangan tarawih. Ada yang 11, ada yang mengatakan 23. Falhasil, macam lagu hari raya, setiap bulan hari raya ada nyanyi hari raya. Kalau bulan Ramadan sibuk lagi 23, 11, 23, 11, macam itu. Sampai satu hari mereka antara imam 23 dengan imam 11 mau berselisih. Di masjid dipanggil seorang yang hakim, yang bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan. Kata seorang yang bijaksana yang mengatakan kepada orang 23, kamu mau sholat berapa 23? Yang mengatakan kamu sholat berapa kali 11? Apa hukum sholat tarawih sunnah? Yang grup 11 mengatakan apa hukum sholat tarawih sunnah? Apa hukum persaudaraan antara orang Islam dengan orang Islam? Wajib. Yang ini pun mengatakan wajib. Apa hukum bermusuhan orang Islam dengan orang Islam? Ini mengatakan haram, ini mengatakan haram. Katanya, kamu ini meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, karena perbuatan yang sunnah. Bagaimana kita akan menjadikan seorang muslim yang mempraktekkan Islam kalau kita sendiri yang meruntuhkan Islam daripada bawah, daripada akarnya, karena sibuk urusan atas daunnya atau buahnya? Kita fokus kepada yang akar ini. Keharmonian mesti wujud antara umat Islam, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda kelompok. Intinya umat Islam dipersaudarakan bukan oleh kita, tapi mempersaudarakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan tentang fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah dua orang berselisih. Kita dalam bahasa Arab ini fa aslihu ada waw namanya wawul jamaah. Ianya merujuk kepada, artinya waw jamaah ini maksudnya ramai. Wahai orang ramai, damaikan. Siapa yang perlu untuk didamaikan? Akhawaikum. Akhawaikum, dua orang. Yakni kalau dua orang beriman berselisih, semua orang beriman bertanggung jawab untuk mendamaikan. Ianya adalah ingin memberitahukan bahaya perselisihan antara orang Islam, sehingga dipertanggungjawabkan semua untuk mendamaikan kepada dua orang, apatah lagi kalau tiga, apatah lagi kalau dua negeri, dua negara, wa'ala sebanyak mana community masyarakat. Kalau mereka berselisih, tanggung jawab yang lain untuk mendamaikan. Itu tanggung jawab kita bersama. Menjadi umpan atau menjadi satu peluang yang empuk untuk menghancurkan umat Islam adalah bila mana melalui ikatan persaudaraan. Kalau satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam bermusafir bersama dengan para sahabat. Sampai kepada satu tempat Nabi istirahat. Ada satu perigi sumur di situ, didatangi oleh Jahjah. Jahjah ini hamba sahaya Sayyidina Umar ibn Khattab. Ingin mengambil air. Di perigi itu hanya ada satu timba, baldi, untuk mengambil air. Jadi satu orang datang daripada Ansar, satu orang anak buahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Anak buah Sayyidina Umar bin Khattab mengambil dulu itu timba atau baldi. Orang Ansar nak ambil juga, tarik-menarik tentang baldi. Tentang timba. Baldi sin tahu ya? Ember. Lebih gampang untuk dipahami. Akhirnya karena perselisihan itu sampai kepada emosi, ini tengok bahayanya bagaimana kalau orang tidak bijak menghadapi perselisihan dan perbedaan. Ya. Gara-gara rebut ember, sehingga Jahjah ini mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, hai orang-orang muhajirin, karena Jahjah budaknya atau hamba sahayanya Sayyidina Umar orang muhajirin, dia panggil dia punya geng muhajirin, ya ma'syaral muhajirin. Si Ansar pula tidak mau kalah, dia panggil ya ma'syaral ansar. Muhajirin yang dipanggil datang, Ansar yang dipanggil datang, dalam keadaan masing-masing dikuasai oleh emosi mereka satu dengan yang lain, dengan kekelompokan. Yang ini kelompoknya Muhajirin, yang ini kelompoknya Ansar. Berbedaan kelompok ini yang namanya Muhajirin dan Ansar hampir melupakan ikatan persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka sudah sama-sama memegang pedang. Gara-gara apa? Ember. Ya, ini terjadi waktu itu untuk menjadi contoh kepada kita untuk tidak berlaku seperti mana berlaku pada waktu itu, dan Nabi tegas dalam hal ini. Mengingatkan bahaya perselisihan yang boleh meruntuhkan tulang belakang orang Islam. Maka kata baginda Rasulullah SAW, "Ada'wal jahiliyah wa ana baina dhahranaikum." Kamu masih lagi mengangkat slogan jahiliyah, kekelompokan. Saya masih hidup di tengah-tengah kamu, saya masih hidup, kamu sudah bangkitkan lagi isu propaganda perkelompokan. Yang ini adalah merupakan slogan jahiliyah. Uha fa innaha muntinah. Tinggalkan ini semua, sesungguhnya ini berbau busuk, kata Nabi SAW. Waktu itu mereka dalam keadaan emosi, dan ini yang menjadi sebab kepada seseorang tidak dapat mengawal tindakannya kalau emosi yang menguasai. Setiap emosi mengundang reaksi, dan kebanyakan reaksi yang berdasarkan dengan emosi tidak menepati kebenaran. Sebabnya disebabkan adalah kebenaran itu akan muncul kalau orang berpikir dengan tenang. Kalau sudah emosi, ini emosi datangnya daripada hawa nafsu dan permainan syaitan. Kalau syaitan sudah mengganggu hawa nafsu, tertutup akal untuk berpikir waras, sehingga tindakannya berdasarkan dengan emosi, pastinya tidak benar. Oleh sebab itu, Nabi bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang punya otot, bukan orang punya otoriti, bukan orang punya kuasa. Orang yang kuat adalah orang yang dia dapat mengawal hawa nafsunya ketika dia marah. Saat dia marah, emosinya dibikin untuk naik supaya berapi, di situ dia kontrol emosinya, dia orang kuat. Hatta badannya kurus. Hatta badannya gemuk, hatta badannya sehat, hatta badannya sakit. Ianya bukan diukur dengan size. Ianya adalah kembali kepada hati seseorang. Di antara tanda yang ada kepada Nabi
adalah sifat santunnya mendahului sifat marahnya. Kalau sifat santun tadi dibikin supaya marah, dia bertambah santun. Ini lebih kurang maknanya sifat santunnya mengungguli sifat marahnya. Tidak ditantang sifat santunnya supaya marah, melainkan dia bertambah santun. Itu sifat yang ada kepada Rasulullah SAW. Kalau orang bikin Nabi untuk marah, Nabi sikapi dengan halim, dengan santun. Sudah menyikapi orang yang bikin Nabi marah ini dengan santun dan sabar, kalau ditantang sekali lagi untuk Nabi marah, justru Nabi bertambah santun. Apa sebabnya? Tidak mau menjadikan emosi mengawal kepada tindakan Nabi SAW. Dan dengan demikian, menyikapi kepada orang yang berbeda atau berselisih dengan kita, hendaklah tidak sampai menjejaskan kepada putusnya hubungan silaturahim dan juga ikatan persaudaraan. Kalau satu hari baginda Rasulullah SAW berada di masjid, lalu kemudian datang badui. Ini bagaimana kita bermuamalah dengan orang ya? Badui pergi ke masjid dan pergi ke hujung masjid Nabi, dia angkat dia punya sarung, dibuang air kecil di hadapan Nabi SAW, di hadapan para sahabat. Maka sahabat pun marah dan ingin mengusir badui tadi. Kata Nabi, jangan, biarkan dia selesai. Lah kalau diusir waktu buang air kecil, tambah kececeran nanti itu. Kan hikmahnya Nabi SAW. Allah hadirat. Kita ini kalau mau jujur, mau mengkaji bagaimana perjalanan Nabi SAW 23 tahun, kita akan dapati solusi kepada permasalahan yang kita hadapi. Kalau tidak, untuk apa diutus 23 tahun oleh Allah kalau tak ada jalan keluar pada tunjuk ajar Nabi SAW. Badui tadi itu ketika buang air kecil dan ingin diusir para sahabat, kata Nabi, tunggu, jangan, biarkan sampai selesai. Kata Nabi, ambil satu ember air, tuangkan di tempat najisnya tadi itu. Panggil itu badui. Ketika badui menghampiri kepada Nabi, nampak sahabat-sahabat yang ada di hadapan Rasulullah, mukanya itu muka marah kepada badui tadi. Gimana enggak mau marah? Dia kencing di masjid Nabi SAW. Kata sahabat itu, ini orang badui, katanya, kamu tengok aku macam marah nak terkam sama aku ni, apa masalahnya? Dia tak merasa mengganggu kepada sahabat Nabi. Itu badui buat begitu, bukan mau menghina, dia enggak tahu. Kalau buang air kecil di masjid tidak boleh, mungkin di tempat kampungnya, di tempat mereka, mungkin hal itu biasa. Jadi bagi orang yang jahil, tidak boleh dinilai macam kita yang mengetahui. Dan ini bahagian menyikapi kepada orang yang tak tahu, al-udhr bijahlih, yakni menguzurkan dengan kejahilannya, memberikan excuse, memberikan sebab kenapa dia berbuat begitu untuk tidak dihukum karena kejahilan. Maka sahabat itu, badui tadi, marah kepada sahabat, kamu tengok aku marah-marah, apa pasal? Kata Nabi mengatakan, wahai saudara Arab, ini adalah masjid untuk ibadah kepada Allah. Tak boleh buat hal-hal seperti yang kotor yang kamu lakukan tadi. Kata badui itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tak akan buat lagi. Dan dia terima. Nasihat Nabi itu diterima. Muamalah sikap kepada orang yang hatta perbuatannya begitu, tetap disikapi oleh Nabi dengan baik, dengan santun, dan tidak emosi. Kata sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, aku nak berdoa. Ya, apa, silakan berdoa. Katanya, Allahumma gfirli wa Muhammada wa la taghfir ghairana ahada. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan Muhammad. Yang lain jangan kau ampunkan. Dia marah sama sahabat Nabi waktu itu. Iyalah, dia marah ikut tahap dia punya kemampuan. Sahabat Nabi marah kepada badui itu karena kencing di masjid. Tapi badui itu tak tahu kalau itu tak boleh. Badui itu pula menyelihat sahabat marah kepada dia
tanpa diberitahu apa salahnya, Badui juga marah sama sahabat itu. Makanya dia berdoa, ampunkan aku dan Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yang berbuat baik, yang lain jangan kau kasih ampun, sebab dia berbuat tak baik. Bagi falsafahnya orang Badui tadi. Kata Nabi, kamu ini menyempitkan sesuatu yang luas. Doa ini jangan dibatasi 2 orang saja. Doa itu luas. Maksudnya doalah untuk semua juga. Wahakadha sikap Nabi SAW kepada orang yang sedemikian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian manhaj yang telah datang dengannya junjungan Nabi Muhammad SAW. Terakhir Nabi mengingatkan kepada umatnya akan penyakit yang amat berbahaya. Penyakit ini banyak merebak di setiap zaman. Bahkan di sebelum zaman Rasulullah pun juga penyakit ini merebak. Penyakit ini diberitahukan oleh Nabi sekali dengan penawarnya, dengan obatnya. Ini penyakit tidak ada di rumah sakit obatnya. Bukan juga ada di farmasi atau di apotek. Ada di farmasinya Rasulullah. Ada di apoteknya Rasulullah. Ada pada 7 ajar dan nasihat Rasulullah bagi siapa yang mahu. Yang tidak mahu, maka dia akan kekal dengan penyakit ini. Kata Nabi, dabba ilaikum da'ul umam. Akan menimpa kepada kamu penyakit yang menimpa umat sebelum kamu. Yani penyakit ini penyakit common yang setiap umat ada. Apa itu penyakit ya Rasulullah? Gal al-hasadu wal baghdha. Penyakit hasad, dengki, dan penyakit benci. Ini yang meruntuh hubungan saudaraan. Hasad, dengki, dan benci. Fahiyal haliqah, kata Nabi. Itu penyakit umpama pencukur. La aqulu haliqatu sya'ri. Aku tidak mengatakan penyakit itu pencukur rambut, tidak. Walakinnahu haliqatu din. Tapi ia adalah pencukur kepada agama. Maksud pencukur agama adalah semua pantang larang agama akan terjang karena hasad, dengki, dan karena benci. Lalu Nabi memberikan obat. Walladhi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya. Genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Walan tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman kecuali kamu saling kasihi. Mahukah kamu kutunjukkan akan satu amalan yang kalau kamu lakukan kamu akan saling kasih mengasihi? Yang dengan begitu kamu akan beriman, yang dengan begitu kamu akan masuk surga, yang dengan begitu akan terhakis hasad, dengki, dan juga benci. Apa itu wahai Rasulullah? Afshu salama bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Sebarkan salam antara kamu dengan assalamualaikum. Ya. Sebarkan salam antara kamu, jaga mulut ini daripada merendahkan orang lain. Sehingga orang lain selamat daripada lisan kita. Orang lain selamat daripada jari kita ketika nak komen dalam Facebook, atau dalam WhatsApp, atau dalam Twitter, atau dalam apapun juga. Orang lain selamat juga daripada kita punya tangan. Orang lain juga selamat daripada kita punya mata. Untuk lihat ini begini, fulan begini, fulan begitu, sambil menghukum dengan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang memiliki ikatan persaudaraan agama dengan kita. Orang lain selamat dengan salamnya kita melalui pandangan kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan apapun yang ada pada tubuh. Bahkan selamat daripada fikiran kita sendiri, sehingga tidak memikirkan kepada orang lain hal-hal yang negatif. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Maka ini adalah merupakan sebab keselamatan yang diberikan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i
wa minal ardi walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Tapi kalau mereka dusta, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan diturunkan adab karena perbuatan mereka sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan ikatan tali persaudaraan sesama kita. Diberikan wawasan yang luas oleh Allah untuk saling menghargai sesama kita. Mudah-mudahan hubungan umat Islam yang diikat dengan payung la ilaha illallah yang merupakan misi utama Rasulullah dapat mengharmonikan hubungan sesama mereka insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan dan tingkatkan tahap ilmu pengetahuan kita agar supaya kita dapat menghargai ilmu orang lain. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada ru'usan juhalan, orang-orang yang jahil yang kalau ditanya dia jawab sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak akan mencabut ilmu, akan tapi ilmu akan pergi dengan para ulama. Kalau ulama sudah meninggal, yang akan tersisa orang bodoh yang kalau ditanya dia jawab tanpa ilmu sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan para ulama yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keikhlasan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang kita ambil daripada Allah untuk mengabdikan diri mudah-mudahan dikekalkan oleh Allah sampai pada hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم اجعلنا من المعتصمين بحبلك يا رب العالمين واحفظنا وسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين يا أرحم الراحمين اللهم اجمع شملنا واحفظ كلمتنا ووحد كلمتنا يا ارحم الراحمين واحفظنا وسلمنا من التفرقة والتشتت يا ارحم الراحمين يا رباه يا غوثا اللهم احفظ بلاد اندونيسيا يا امنها واستقرارها وامنها يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم على كلمة الحق يا رب العالمين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وارزقنا عملا يقربنا الى حبك يا رب العالمين بارك في الحاضرين وفي الحاضرات ومن يكون سبب في هذا الجلسة المباركة يا رب العالمين. Ampunkan dosa kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berikan ridhamu kepada kami ya Allah, pandanglah kepada kami dengan pandangan sayang ya Allah, berkati ahli keluarga kami ya Allah, lindungilah kami daripada segala bahaya manusia dan juga jin ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, dan berkati semua yang hadir di sini. Apa saja kita punya doa dan hajat pada Allah, mudah-mudahan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkati pengurus masjid dan juga semua yang bertugas, guru-gurunya hadir bersama dengan kita, Habib Uwais Segaf, dan juga para semua yang hadir daripada golongan asatidzah, takmir masjidnya, petugas-petugasnya yang bertugas di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di sisi Allah. Diterangkan hatinya dengan cahaya iman insyaallah. Dipenuhi dengan keikhlasan dan mujahadah ya Allah, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan segala pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang berkhidmat di rumah Allah untuk dibalas khidmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.